Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi kita belajar matematika. Nah, kita akan belajar tentang operasi hitung, pengurangan, ribuan. Nah, teman-teman, kita akan membaca soal cerita tentang pengurangan. Teman-teman silakan buka buku halaman 79. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Teman-teman juga boleh isi, kita sama-sama mengisinya. Nah, yang pertama itu, apakah teman-teman suka es cendol? Nah, di sini kita membeli ya. Nah, membeli es cendol itu ada semangkuk, ada segelas. Nah, tetapi harganya berbeda-beda teman-teman. Nah, di sana kira-kira berapa harga semangkuk es cendol? Nah, teman-teman perhatikan harga es cendol berikut ya. Nah, semangkuk es cendol itu harganya 2.500. Sedangkan segelas es cendol harganya itu 3.000. Nah, beda tipis ya teman-teman, bedanya itu 500 rupiah. Ya, bagi teman-teman yang belum buka buku, silakan buka bukunya halaman 79. Di sana tadi semangkuk es cendol itu harganya 2.500 dan segelas es cendol itu harganya 3.000. Nah, kira-kira harga semangkuk dan segelas es cendol berbeda kan teman-teman? Nah, kira-kira teman-teman akan membeli yang mana ya? Yang semangkuk apa yang segelas? Nah, di sini kalau ustazah ya, ustazah akan membeli yang semangkuk. Karena apa? Kalau teman-teman punya alasan lain boleh ya. Cuma kalau ustazah alasannya itu karena semangkuk es cendol itu harganya lebih murah dari segelas es cendol. Nah, teman-teman, sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua ya. Nah, bagaimana caramu menentukan harga es cendol yang lebih murah? Nah, betul banget, kita pasti akan membandingkan ya, kedua harganya itu mana sih yang murah. Nah, tadi udah saya jelasin kalau yang paling murah itu adalah semangkuk es cendol. Teman-teman silakan disalin ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa semangkuk es cendol lebih murah dari segelas es cendol? Nah, ini juga kita jawab sama-sama ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin saja dari isi ya, dari kita lihat dari isinya, es cendol itu pada gelas lebih banyak dari mangkuk, jadi isinya itu lebih banyak, makanya lebih mahal.
Nah, teman-teman, di soal selanjutnya itu kita diminta ya, diminta untuk menentukan jumlah uang yang bisa dihemat dengan membeli es cendol yang lebih murah. Nah, di sini kita bisa melihat dari perbandingan harganya ya teman-teman. Nah, dari harga tersebut kita akan melihat mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Nah, ini sedikit ya. Misalnya nih, teman-teman itu membayarnya dengan selembar uang. Nah, uangnya itu sebesar Rp5.000. Nah, berapa kembalian yang akan teman-teman terima bila membeli semangkuk es cendol? Nah, semangkuk ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita gunakan kembali ya teman-teman, cara mengurangkan pecahan ribuan. Nah, di sini kita tetap membagi, ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, tadi uang kita ada 5.000, kita tulis, dan semangkuk es cendol itu ada 2.500. Nah, satuan sama satuan dikurangi tetap 0. Terus puluhan 0 kurang 0 tetap 0. Nah, ratusan ada 0 dikurang 5. Nah, di sini karena nggak bisa, kita pinjam ke yang ribuan. Nah, jadinya satu di ribuannya, yang nolnya di ratusan, jadinya digabung menjadi 10. Nah, 10 dikurang 5 hasilnya 5. Nah, karena ribuan tadi udah dipinjam, maka tinggal 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kita akan mencari ya kembalian yang akan teman-teman terima jika teman-teman itu membeli segelas es cendol. Nah, kira-kira kembaliannya berapa ya teman-teman? Kita tetap mencarinya dengan cara pengurangan bersusun ke bawah. Nah, uang kita tadi ada Rp5.000. Nah, dikurangi segelas es cendol berapa teman-teman? Iya, 3.000. Ini gampang banget, teman-teman pasti udah bisa ya. Karena ini tinggal kita kurangin aja. Satuan kurang sama satuan berarti 0 dikurang 0. Puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan. Nah, ribuan berarti 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi uang kembalian dari belanja teman-teman itu adalah 2.000. Ya, oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan tanpa meminjam. Nah, gimana sih Ustazah pengurangan tanpa meminjam itu? Nah, kita akan lihat contohnya ya teman-teman. Nah, misalnya nih ada nih soalnya 9.000 dikurang 3.000. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, kita cari teman-teman, kita tak pisahi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sana ribuan itu di angka 9 ya teman-teman ya. Kita tulis 9.000, terus ada 3.000. Nah, di sini kita tetap mengurangkan ya. Satuan sama satuan dikurangi, puluhan sama puluhan dikurangi, ratusan sama ratusan dikurangi, dan ribuannya 9 dikurang 3 berarti hasilnya 6. Jadi 9.000 dikurang 3.000 itu hasilnya adalah 6.000. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik meminjam. Nah, teknik meminjam gimana caranya ya Ustazah? Nah, kita juga akan belajar teman-teman. Di sini Ustazah akan jelasin ya. Misalnya nih, soal kita itu ada 3.760 dikurang 1.146. Wah,
banyak banget angkanya ustazah gitu ya. Tadi cuma sedikit ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan pisahkan seperti biasa, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita tulis ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengurangkan satuan. 0 dikurang 6 emang bisa? Ya ternyata gak bisa ya teman-teman ya. Makanya yang nolnya kita akan tambahkan ya. Jadi kita pinjam ke puluhannya. Angkanya 1, berarti 1 terus ditulis 0. Nih kita coba ya teman-teman ya. Nah, di sana jadinya 10 dikurang 6 hasilnya 4. Nah, yang 6 tadi yang ada di puluhan jadinya karena udah dipinjam 1 jadinya 5. Berarti 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, lanjut lagi teman-teman, ada 7 dikurang 1 berarti hasilnya itu 6. Dan yang ribuannya 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi pengurangan dari bilangannya tadi itu hasilnya 2614. Ya, sampai sini teman-teman udah mengerti? Ya, sekarang kita berlatih. Ya, teman-teman pasti sudah semangat banget nih di rumah. Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 81. Nah, di halaman 81 kita kerjakan soal yang A ya teman-teman. Teman-teman juga boleh mengisi bukunya di rumah sambil melihat rekaman dari ustazah ini. Nah, di sana kita tetap. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerti, teman-teman nggak perlu lagi tulis ribuan, ratusan, puluh satuan. Tinggal nulis 6.000, di bawahnya 1.000. Nah, tinggal nulis, nggak perlu lagi ditulis ribuan, ratusan, puluhannya ya teman-teman. Nah, sekarang 0 dikurang 0 pasti 0. Yang puluhannya juga 0, ratusannya 0. Nah, yang ribuan 6 dikurang 5. 6 dikurang 1 hasilnya berapa teman-teman? Iya, hasilnya 5. Jadi, pengurangan dari 6.000 dikurang 1.000 itu hasilnya adalah 5.000. Nah, teman-teman, sekarang kita akan kerjakan yang soal tetap nomor 1 ya teman-teman, cuma kita akan pilih soal yang B. Nah, di soal B ini ada 8.916 dikurangi 1.628. Nah, di sana kita akan kurangi satuan. 6 dikurang 8 nggak bisa teman-teman, kita pinjam ke puluhannya. Nah, jadinya 1 ya, 1 di depan di puluhannya dan satuannya tetap 6, berarti jadinya 16. 16 dikurang 8 itu hasilnya 8. Nah, karena puluhannya udah dipinjam jadinya tinggal 0. Nah, 0 dipinjam lagi deh ke ratusan. Nah, di sana kita akan nulis 10. Nah, 10 dikurang 2 itu hasilnya 8. Nah, selanjutnya teman-teman, karena ratusan tadi udah kita pinjam, maka akan menjadi 8, berarti 8 dikurang 6 hasilnya 2. Nah, kalau ribuan berarti 8 dikurang 1 hasilnya 7. Nah, teman-teman coba di rumah ya caranya. Teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan soal yang pertama juga, tapi yang F-nya ya teman-teman. Nah, di sana ada 5.214 dikurangi 2.896. Nah, cara
Ini gimana? 4 dikurang 6. Nah, kira-kira yang satuannya 4 dikurang 6 bisa nggak teman-teman? Nah, karena nggak bisa, kita pinjam ke puluhan. Berarti ada 1 di depannya, terus ditulis angka 4. Berarti 14 dikurang 6. 14 dikurang 6 itu hasilnya 8. Nah, sekarang yang puluhan. Puluhan tadi udah kita pinjam 1. Berarti yang satunya dikurang 1. Nah, tinggal 0. Nah, sehingga jadinya 0 dikurang 9 nggak bisa Ustazah, kita pinjam lagi ke ratusan 1, jadinya 10. 10 dikurang 9 itu hasilnya 1. Nah, 2 ternyata tadi juga dipinjam ya teman-teman, jadinya 1. Nah, 1 dikurang 8 juga nggak bisa Ustazah, kita pinjam lagi. Nah, berarti jadinya 11 dikurang 8, 3. Nah, yang 5-nya jadinya 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman, pengurangan ribuan. Oke, kira-kira dari ketiga contoh ya teman-teman, dari ketiga contoh yang udah kita pelajari, mudah-mudahan teman-teman udah pada ngerti ya. Nah, teman-teman sudah paham kan cara pengurangan bilangan ribuan? Sekarang teman-teman kerjakan ya soal nomor 1 dan nomor 2. Oke teman-teman, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Salam sayang dan cinta dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.